Selamat sore, selamat hari Sabat, saudaraku sekalian. Sebelum kita tinggalkan Sabat ini dan masuk dalam minggu aktivitas kita, mari kita renungkan beberapa ayat dari dalam firman Tuhan yang kiranya akan menjadi kekuatan untuk saya dan saudara melangkah di dalam minggu bekerja yang baru ini. Bagi restoran-restoran Jepang, ikan salmon adalah salah satu dari menu yang bagi mereka bisa diolah dengan spesial jika ikan salmon itu diolah dalam keadaan fresh ketimbang ikan salmon yang sudah berhari-hari ada di dalam lemari pendingin. Untuk itu para nelayan ketika membawa ikan ini dan sebelum diberikan kepada restoran-restoran, mereka harus memastikan bahwa ikan salmon yang akan dijual nanti kepada restoran-restoran itu adalah ikan salmon yang dalam keadaan hidup. Makanya seringkali para nelayan membuat kolam buatan, kolam darurat di dalam perahu-perahu dan di dalam kapal mereka, lalu kemudian membawa ikan ini dalam keadaan hidup. Walaupun mereka sudah membuat, seringkali mereka sudah membuat kolam, tetapi masih ada juga sebagian besar ikan ketika perjalanan yang jauh dari lautan untuk datang ke daratan, dan ketika ikan itu akan diserahkan kepada para pemilik restoran, sebagian besar ikan itu malah sudah mati. Untuk menyiasati agar ikan salmon ini tetap hidup, para nelayan seringkali melepaskan seekor anak ikan hiu yang kemudian ada di dalam kolam buatan ini. Lalu dia akan terus mengejar, memberi tekanan-tekanan, memberikan rasa frustrasi, memberikan rasa stres kepada ikan-ikan salmon yang ada, sehingga mereka ikan salmon ini juga akan terus bergerak di dalam kolam buatan itu. Dengan terus bergerak, maka ikan salmon ini tidak mati dan dia akan dikejar-kejar terus oleh anak ikan hiu. Dengan terus bergerak, ikan salmon ini akan tetap hidup. Dengan demikian jumlah presentasi ikan yang mati itu kemudian makin kecil. Dengan demikian para nelayan bisa membawa ikan yang segar ini untuk dijual kepada para pemilik restoran. Dalam kehidupan saya dan saudara, tahukah saudara bahwa dalam kehidupan kita hari ini mungkin, atau di waktu-waktu yang lalu, atau mungkin nanti di waktu yang akan datang, di minggu yang akan kita jalani, kadang Tuhan sebagai pemilik kita seringkali harus melepaskan seekor ikan hiu, seekor anak ikan hiu kecil di dalam kehidupan kita, agar membuat kita ini terus bergerak, agar membuat kita ini tidak terlena. Ikan hiu itu sebagai satu pergumulan, tantangan, bahkan hal yang sementara kita jalani dalam 1 bulan ini, membuat kita bingung. Tetapi hiu-hiu tantangan kecil ini ketika dilepaskan di dalam kehidupan kita, saudara bisa melakukan evaluasi sendiri selama 1 bulan ini. Dengan adanya tantangan, kita ini terus bergerak. Potensi-potensi kita bisa digali dengan baik. Kita punya cukup waktu untuk ada bersama dengan keluarga. Kita punya cukup waktu untuk mencoba hal-hal baru. Dan kita juga punya waktu, tentunya cukup waktu untuk mencari Tuhan. Tantangan, pencobaan, tekanan itu bisa membuat kita punya cukup waktu, punya kerinduan untuk mencari Tuhan, punya kerinduan untuk bergerak terus keluar dari zona nyaman, dan kita akan terus bertahan, berjuang, hidup dengan mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu tentunya kita bersyukur. Wabah COVID-19 ini membuat kita bisa terus bergerak. Kita bisa melakukan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengevaluasi diri. Kita punya cukup waktu untuk berdoa. Kita punya cukup waktu untuk membaca firman Tuhan. Kita punya cukup waktu untuk mencoba bentuk-bentuk dan metode-metode pelayanan yang baru. Siapa sangka bahwa kita bisa berkomunikasi lewat video? Siapa sangka bahwa kita bisa berbakti lewat teknologi live atau Zoom dan lain sebagainya? Itu hal-hal baru yang tentunya tidak akan muncul, kita tidak akan bisa gunakan jika kita mungkin tidak ada di bawah tekanan. Contoh yang lain, banyak di antara kita bisa menjaga kesehatan kita dengan lebih baik, merubah pola hidup kita dengan lebih baik, bahkan bisa melakukan banyak hal, berkebun, membuat rumah kita menjadi lebih indah, dan lain sebagainya.
kalau ada hiu-hiu kecil yang Tuhan izinkan ada di sekeliling kita, ada pergumulan-pergumulan kecil dan besar yang ada di sekeliling kita, ingat bahwa itu Tuhan izinkan agar kita terus bergerak, agar kita terus bertahan hidup kita, baik secara fisik maupun rohani kita. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada saudara-saudara di Roma, dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga, dia bilang begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Dalam kesengsaraan 1 bulan ini, dalam kesengsaraan Rasul Paulus bilang kita harus bermegah, kita harus bergembira. Sesungguhnya kita jangan terlalu stres. Kita harus bermegah, katanya, bermegah di dalam kesengsaraan. Kenapa kita harus bermegah di dalam kesengsaraan? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan, tekanan itu akan menimbulkan ketekunan. Kata ketekunan ini dalam bahasa Inggris perseverance, punya kata yang lain juga yang datang dari kata Greka sehingga menghasilkan kata endurance. Kalau kita endurance itu mobil, orang yang olahraga, dia harus punya endurance, dia harus punya daya tahan, dia punya ketekunan. Saudara tahu bahwa COVID-19 ini, wabah ini, membuat saudara saya dan saudara terus bergerak. Ketika kita bergerak, melakukan hal-hal baru, melakukan pola perubahan-perubahan di dalam hidup, di dalam keluarga, bahkan di dalam kerohanian kita, sehingga saudara sadar dan tidak sadar, saudara sadar atau tidak, kita malah punya ketekunan. Kita malah semakin menjadi lebih tekun. Saya lihat bahwa kita menjadi lebih tekun. Di dalam ayatnya yang keempat bilang, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Bahasa Indonesia lembaga kita bilang tahan uji, tetapi New International Version menggunakan kata karakter. Dia bilang ketekunan itu menimbulkan karakter. Ketekunan kesengsaraan, kita tekun, kita bertahan, kita menjadi tekun, kita melakukan sesuatu yang baik dengan penuh tekun, dan ketika kita melakukan itu dengan penuh tekun, kita katanya akan tahan uji. Dalam New International Version bilang kita akan menjadikan itu menjadi satu karakter. Saudara, coba kita bayangkan semua hal-hal yang kita lakukan di sepanjang 1 bulan ini, kemudian nantinya terus kita pertahankan ketika wabah itu berakhir. Ketika kita jadikan itu sebagai satu karakter, sungguh sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, menimbulkan karakter, dan karakter itu menimbulkan pengharapan. Apa maksudnya? Kalau itu sudah menjadi karakter kita, maka kita akan punya harapan yang baru untuk hidup kita di dunia ini. Harapan yang baru untuk pelayanan kita. Harapan yang baru untuk memulaikan sesuatu yang baru dengan lebih baik. Terlebih kita punya harapan. Kalau kita bertahan, kita memperbaiki kerohanian kita, kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama, kita punya harapan yang baru. Bahwa Tuhan akan datang, kita semua akan diselamatkan. Kenapa? Karena di dalam tekanan ini kita punya harapan, kita punya perbaikan yang baru untuk memperbaiki kita punya hubungan antara kita dengan sesama dan juga kita dengan Tuhan. Ayat yang lainnya, Rasul Yakobus dalam suratnya, dia mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 3 dan 4, saya pinjam sore hari ini, mulai dari ayat 2, dia bilang begini, saudara-saudaraku sekalian, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahasa Indonesia kita bilang pencobaan, tetapi bahasa Inggris bilang bahwa itu penderitaan. Rasul Yakobus bilang, saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kalaupun kita masih terus berlanjut di dalam minggu ini, kita mendengarkan berita-berita yang luar biasa, penderitaan ini kita masih terus berlanjut, anggaplah itu merupakan satu kebahagiaan apabila saudara-saudara saya dan saudara masih ada terus di dalam penderitaan ini. Kenapa? Karena ayat yang ketiga Rasul Yakobus bilang, sebab kamu tahu, sebab saudara-saudara tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Sekali lagi, kata ketekunan ini muncul. Kata ketekunan ini berasal dari bahasa Greka hupomone. Hupomone ini datang dari dua kata hupo dan meno. Hupo itu under dan meno itu remain. Artinya dia bertahan di bawah tekanan. Orang akan menghasilkan satu kebiasaan pola hidup untuk bertahan di bawah tekanan. Hupomone ini menggambarkan bahwa seseorang sementara ada memikul beban yang berat,
di atas, tetapi dia terus bertahan dan bergerak maju ke depan. Orang yang katanya melewati banyak pergumulan dan penderitaan dan ujian itu akan menghasilkan hupomone, akan menghasilkan ketekunan, dan kita akan terus lebih kuat lagi dari waktu-waktu yang lalu. Saya pikir kita sudah berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan, saya pikir tadinya wabah ini hanya beberapa hari saja, tetapi ternyata kita sudah lewati sebulan dan kelihatannya kita masih akan terus berjalan ke depan. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Tetapi mungkin Tuhan sementara mendorong saya agar supaya dalam hidup saya melalui penderitaan ini akan menghasilkan, bahasa Inggrisnya bilang akan produce, akan memproduksi ketekunan, hupomone, akan memproduksi daya tahan. Mungkin di depan nanti ada banyak pergumulan yang lebih berat lagi, tetapi kita harus mulai dari sekarang. Tuhan izinkan trial kecil ini, penderitaan kecil ini jalan dalam hidup kita agar kita siap untuk menghasilkan ketekunan. Ayat 4 bilang, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya membaca ayat ini sore ini, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa penderitaan ini menolong saya mengubah karakter saya, mengubah hidup saya agar saya lebih tekun. Yakobus bilang, kalau kita ketekun akan menghasilkan kita bertahan, akan menghasilkan buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Ayat yang terakhir dalam Yakobus 1 ayat 12 masih di pasal yang sama. Yakobus bilang, berbahagialah, untuk itu berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Minggu di depan mungkin kita masih terus di dalam penderitaan ini. Tekanan akan menjadi lebih berat atau lebih ringan. Mari kita terus bergerak. Anggaplah ini adalah hiup kecil yang Tuhan sementara tempatkan di dalam komunitas kita, agar kita tetap hidup, kita tetap bangkit, menggali potensi-potensi, lebih tekun, memproduksi karakter kita, memproduksi daya tahan kita, memproduksi ketekunan kita. Karena ketekunan itu akan menghasilkan pengharapan, dan kita akan disebut orang yang berbahagia. Tekanan boleh ada, tetapi umat yang percaya kita akan berbahagia karena kita tahu itu adalah hiup kecil yang dititipkan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar membuat kita terus bergerak mencari Tuhan, kita terus bergerak memperbaiki diri, kita terus bergerak mempersiapkan diri, karena kita punya pengharapan bahwa setelah badai ini berlalu kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi, baik di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, maupun di dalam kerohanian kita, karena kita telah terbentuk di dalam penderitaan ini. Kita telah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan sesama, agar supaya kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi di dalam pelayanan saat kita masih ada di dunia ini, sampai nanti Tuhan akan datang kedua kali membawa pulang kita ke surga. Kita akan ketemu dengan banyak orang dan akan menceritakan pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan memelihara kita saat kita ada di dalam wabah ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat minggu bekerja. Tuhan bersama kita semua.